Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani membela mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadratul ulama wal masyayikh, wa ala ra'sihim akhil azizil muhtaram sahibil fadilah hadratul syekh Kiai Haji Abdussalam Mujib Rais Syuriah PCNU Sidoarjo, atalallahu baqa'ah fi sihatin wa afiyah. Wakil Rais Hadratul Syekh Kiai Haji Dr. Sholeh Qasim, Kiai Haji Abdi Manaf, Kiai Haji Khalili, a'azzahumullah bi'izzih wa hafidhahum biri'ayatih. Ketua Sekretaris PCNU Kiai Insinyur Agus. Kiai apa? Kiai apa? Hampir Kiai. Insinyur Mahbub Agus Mahbub Ubaidillah. Bapak Rektor Unusida Dr. Fathul Anam. Mana? Oh iya. Sejak dulu ya? Sejak dulu belum ganti-ganti. Saya udah ganti, ini belum ganti malah. Ketua PC Muslimat Nyai Hajjah Ainun Jariyah, Masya Allah, Wasur Marfu'ah. Kiai-kiai yang lain, aduh saya gak bisa menyebut namanya. Akhil Azizil Muhtaram Gus Hasbil Aziz Ibn Almarhum wal Maghfurlah Bah Zainuddin Ibn Almarhum wal Maghfurlah Bah Jazuli akramahullah bikarami. Pejabat pemerintah yang hadir, Ketua Fatayat Ibnu PPNU Ansor Banser Pagar Nusa, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyul Hudur. Setelah Rasulullah dakwah 10 tahun, orang Quraisy semakin memuncak memusuhi Rasulullah, bertambah memusuhi Rasulullah. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal memutuskan bahwa Bani Hashim yang muslim maupun yang belum Islam, asalkan dukung Muhammad, simpati pada Muhammad, diembargo. Kecuali Abu Lahab Bani Hashim, pamannya Nabi, tapi karena tidak mendukung Nabi Muhammad, tidak. Semua Bani Hashim diembargo di jurang Syi'ib Amir. Tidak boleh ada hubungan. Jual beli pun gak boleh. Apalagi sedekah, jual beli pun gak boleh. Nyopo gak boleh. Menyapa gak boleh. Disitulah Bani Hashim mengalami ujian sangat berat. Sampai semuanya kurus kering. Apalagi Siti Khadijah yang ya seorang yang kaya lah, mapan, biasa hidup dengan kecukupan, berada di Syi'ib Amir menjadi kurus kering, segalanya kekurangan. Itulah namanya Amul Huzn, tahun yang penuh dengan kepedihan dirasakan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada orang Quraisy yang kasihan, kalau malam-malam kirim mensuplai bahan makanan, tapi malam-malam Abu Jahal udah tidur. Maka ini disebut Suqul Lail, pasar malam. Bukan pasar malam hura-hura, bukan. Pasar malam orang Quraisy menjual atau mensuplai bahan makanan untuk Bani Hashim.
Sekarang sudah dibongkar, sudah menjadi halaman masjid sukulelnya. Gak ada sudah. Pasar seng ya? Iya, karena ada atapnya seng. Nah, disitulah Rasulullah mendapatkan ujian yang sangat berat. Tahun kedua, pamannya beliau yang selalu melindunginya, walaupun gak masuk Islam, Abu Talib, meninggal dunia. Tidak lama disusul istrinya yang tercinta, yang selama ini mendampinginya, mensupport, mendukung, Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid, juga meninggal dunia. 3 tahun embargo selesai, dikasih cerita, dikira kalau detik 2 tahun dikira gampang apa? Dikasih cerita bangun. 3 tahun selesai embargo, Rasulullah mencoba dakwah ke kota lain. Bok menowo kota lain menerima dakwah Islam. Pergilah beliau ke kota Taif, dakwah kepada kaum Bani Thaqif. Kalau Mekah Bani Quraisy, kalau Taif Bani Thaqif. Ditemani cuma 1 orang. Gak kayak bupati sekarang, kalau pergi mana-mana berapa pengawalnya bupati itu. Nabi pengawalnya cuma 1. Sahabat Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah, budak hitam itu, Zaid bin Harithah. Pergi ke Taif, Rasulullah 1 bulan dakwah siang malam. Sebulan. Tidak satu pun ada orang menerima dakwah. Orang no si jiwae mlebu Islam, betul nonton. Bukan hanya itu, bahkan Nabi diusir dari kota Taif. Bukan hanya diusir oleh anak-anak muda yang preman-preman, dilempari batu. Begitu keluar dari kota Taif, sampai kakinya berdarah-darah. Sahabat Zaid juga berdarah-darah. Datang pada janji dikatakan, wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah waghraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah waramauhu bil hijarati hatta khudibat biddimai na'la thumma ada ila Makkah hazina fas'alahu malakul jibali fi ihlaki lihadha wal asubiyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim. Kiai harus hafal berjanji. Kalau jenengan ngundang kiai, orang hafal berjanji masih moco, oh jendang maneh. Orang sedang plopin. Kudu hafal deba. Kudu hafal burdah. Masjid di mimbar jangan dikasih buku khutbah. Kalau ada kiai khutbahnya moco, jadi gimana? Apa bedanya kayak kalau SAG? Kalau SAG pantas khutbah moco SAG sarjana alam. Kalau kiai moco keluaran Lirboyo, keluaran putih buduran, keluaran loso moco khutbah moco SAG pantas. Kalau ada kiai khutbah moco, oh jadi gimana? Bisa dikutok. Khutbah Jum'ah, khutbah gerhana, khutbah nikah, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, tahlil talqin, kudu apa? Kenapa? Kenapa? Karena itu milik kita, kepunyaan kita, NU. Kalau bukan kita yang hafal, Muhammadiyah suruh ngapal, Wahabi suruh ngapal. Kita itu milik kita, maka kita harus hafal. Paham boten? Tenan ya tenan. Nah ono kiai berjanji masih moco, ojo diamplopin. Mulih nggak usah diantar, suruh naik ojek sendiri. Mohon. Wa amma taifad'u thaqifan, Rasulullah menuju kota Taif dakwah kepada kaum Bani Thaqif. Falam yuhsinu bil ijabah, sama sekali mereka tidak menerima dengan baik. Bahkan
mereka mencaci maki Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Syair, diusir, caci maki, bukan hanya dicaci maki, waramauhu bil hijarati hatta khudibat bid-diman ala, dilempar dengan batu sampai tumpah dua tumpahnya, dua sandalnya penuh dengan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pulang ke Mekah dengan sedih. Di tengah jalan malaikat menawarkan diri. Muhammad, dari tadi ente dilempari saya lihat gak marah. Ente tinggal minta pada Allah agar orang Taif saya apakan, siap. Kan saya balik apa? Saya jungkir balik kota Taif, apa saya datangkan topan, apa kebakaran kalau Los Angeles atau banjir, nggak ada air sih, nggak ada. Saya siap menghabisi orang Taif sekarang juga. Saya lihat tadi malah sabar, malah mendoakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka melempari saya karena mereka tidak paham. Kalau mereka paham niscaya mereka tidak melempari batu. Ya Allah, ente sabar banget. Coba Muhammad yang tegas kayak Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh dakwah sabar dilawan karo kaumnya, lama-lama entek kesabarannya. Wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Suara kula mboten enak nimpun. Umur 70 kali. Kiai Salam nabi sudah kali, kula 70 kali. Cucu sudah 10. Dulu suara saya enak dulu, sekarang buat. Coba Muhammad yang tegas kayak Nuh. Begitu kaumnya kurang ajar banget melewati batas, Nuh berdoa pada Allah, ya Allah, habiskan orang-orang kafir itu. Jangan kamu biarkan hidup di muka bumi ini. Karena kalau mereka hidup nanti punya anak kafir, punya cucu kafir, punya cicit kafir. Yang tegas seperti Nabi Musa Muhammad. Nabi Musa dilawan oleh kaumnya, sabar. Setelah perlawanannya melebihi batas, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhakumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nabi Musa ketika kaumnya ngomong, Musa, kami tidak akan beriman kepadamu kecuali kalau kamu datangkan Allah kayak apa di sini. Datangkan Tuhan Allah di depan mata saya, di depan mata kami, baru kami beriman. Kurang ajar banget, sapolnya gitu. Nabi Musa berdoa, ya Allah, orang-orang kayak gini jangan habisin mawon dah. Datang petir, menyambar-nyambar, mati semua. Gitu Muhammad yang tegas. Ente tinggal ngomong sama Allah, saya siap. Mau siapa kan orang Taif ini? Jawabnya, inni arju ay yukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Malaikat, terima kasih. Saya bukan Nuh, saya bukan Musa. Saya tetap mengharap kalau mereka belum beriman, saya yakin, optimis, anaknya nanti akan beriman. Anak yang belum beriman, saya yakin cucu akan beriman. Benar buatan? Bukti buatan? Ya sekarang Taif ya Islam semua. Coba kalau dulu dihabisin oleh malaikat, Bani Thaqif nggak ada di muka bumi ini. Sekarang kalau ada ulama namanya As-Saqafi, berarti dari Bani Thaqif. Turunan sing lempari batu nih kok. Paham buatan? Nabi Muhammad SAW kembali dari Taif dengan berdarah-darah, istirahat di kebun anggur miliknya seorang namanya Atabah, bersandar di pagarnya kebun anggur dengan sahabat Zaid. Atabah pemilik kebun melihat ada orang kelihatannya capek atau apa kelihatannya, maka nyuruh pembantu ya budaknya namanya Adas. Siapa namanya?
Coba Adas ambil anggur sepiring, tuh kasihkan tuh. Ada orang banyak capek apa-apa. Adas. Nabi menerima anggur, dimakan. Sebelum makan, Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adas berkata kaget. La ma sami'tu hadhil kalimata min famil Arab. Baru kali ini saya dengar ada orang Arab mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak pernah mendengar orang Arab mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kamu dari mana? Kata Nabi, kamu dari mana? Nama saya Adas, dari Ninawa. Ninawa itu Mosul, sekarang Mosul, Irak, Mosul. Tempatnya Nabi Syekh. Datang ke sini bukan karena saya melarat. Bukan saya nggak makan. Tapi datang ke sini saya rela menjadi budak. Karena hanya ingin jumpa dengan khatamin nubuwah, khatamin nabiyyin. Hanya ingin ketemu dengan Nabi pamungkas. Menurut kitab suci saya sudah lahir dan di sekitar daerah sini. Nabi jawab, ana dzalikal faraqlit. Sayalah orangnya yang kamu cari. Adas bangun berdiri. Mencium Nabi Muhammad dan mengucapkan kalimat syahadah. Nabi berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dhu'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwwin mallaktu amri illam yakun bighadabun 'alayya fala ubali ghaira anna 'afiyataka hiya awsa'u li a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa asra' amr dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepadaku, asalkan panjenengan boten bendu dateng kula, apapun yang terjadi tidak saya gubris, enggak saya pedulikan. Apapun, asal engkau enggak marah padaku. Illam yakun bighadabun alayya fala ubali. Asalkan engkau tidak marah padaku, apapun yang saya terima ini enggak saya anggap berat. Semuanya ringan. Panjenengan ngoten mboten? Jawab. Panjenengan ngoten mboten? Berjuang NU apapun, tantangannya apapun, problemnya apapun, ujiannya kecil semuanya. Siap? Siap? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adaimu. Kemuliaan, keagungan harus diraih dengan azimah. Dengan apa? Tekad yang kuat. Maka segala problem sebesar apapun bagi orang yang azimahnya besar, kecil. Tapi bagi orang yang kerdil, krempeng, azimahnya kecil, penakut, baru ada problem sedikit aja udah mundur. Saya mundurnya kalau pengurus NU lah, mundurkan diri aja lah. Kenapa? Ini, karena ini. Baru ada tantangan sedikit sudah mundur. Udah saya mundurkan diri aja dari pengurus Unisda nih. Apa? Unisida. Kenapa? Oh, rektornya gini. Misalkan. Itu orang yang azimahnya kecil itu. Wah, saya mundur saja, nggak usah ngurus masjid. Nama masjid, apa nama? Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena ketua DKM-nya gini ini. Baru ada problem kecil udah mundur. Berarti azimahnya awas panjenengan jadi penakut, awas. Rasulullah pulang ke Mekah, sebelum masuk kota Mekah kontak dulu dengan seorang masih musyrik namanya Mut'im bin Adi.
Mut'im, saya mau masuk ke Mekah, tolong saya dilindungi. Silakan Muhammad, saya lindungi, aman, ada saya. Ini artinya orang Islam kalau kepepet boleh minta tolong pada non Muslim. Nabi Muhammad masuk kota Mekah di bawah perlindungan seorang yang masih musyrik, tapi nanti masuk Islam nanti. Waktu itu masih musyrik, namanya Mut'im bin Adi. Pulang Rasulullah, baru datang ke rumah meletakkan kantong plastik. Kira-kira itu plastik lah. Baru datang ke rumah meletakkan kantong plastik. Mau mandi mau apa? Datang malaikat Jibril. Muhammad, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo jalan-jalan Muhammad yuk. Ente di sini dihina dengan orang. Makhluk di muka bumi banyak yang menghina kamu. Ayo jalan-jalan saya ajak ke langit. Kamu akan jumpa dengan makhluk yang semuanya hormat pada kamu. Kamu akan jumpa dengan penduduk ya bolehlah, penduduk langit yang akan hormat pada kamu. Kapan? Sekarang. Ayo sekarang. Berangkatlah Rasulullah dengan malaikat Jibril sampai ke Masjidil Aqsa, disambut oleh arwahil anbiya wal mursalin. Rohnya para nabi, para rasul nunggu Rasulullah di Masjidil Aqsa, didorong Rasulullah menjadi imam sholat. Nabi-nabi makmum sedoyo. Saroita min haramin lailan ila harami kama sarul badru fi dajin minadh-dhalami wa bitta tarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khodami wa anta takhtariqus sab'ati baqobihim fi mauqibin kunta fihi sahibal alami. Apal mboten? Kalau dangdut apal mboten? Ayo dangdut ayo. Ayo nyanyi aja yuk yang apal. Ya man asra bikal muhaiminu lailan niltamanil tawal anamuniyam. Wahai orang yang diisrokan oleh Allah yang maha muhaimin di waktu malam, di tengah-tengah manusia tidur lelap, engkau berjalan di waktu malam mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Sampai di Masjidil Aqsa, wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Rodomir pun lagu ini. Dan kau didorong wa taqaddamta lis-sholah menjadi imam semua makmum arwahul anbiya mursalin. Dari situ naik ke atas Mi'raj, diiring, dibarengi kali rombongan para arwahul anbiya wal mursalin. Pun kasih cerita pun sampai Sidratil Muntaha, semua berhenti di situ. Malaikat Jibril pun berhenti. Muhammad, silakan naik ke atas sendiri saja ya. Saya nggak bisa nemani. Duh, jemput gak tanggung jawab ini. Jemput gak tanggung jawab ini. Kenapa? Kalau saya naik ke atas, saya akan terbakar oleh subuhati jalali. Kebesaran Allah akan membakar diri saya. Jadi ente sendiri saja Muhammad. Ya Allah. Nabi Muhammad naik lebih atas lagi sampai rof-rof. Sampai antara Nabi dan Allah jarak qaba qausaini au adna. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Nabi Muhammad selangkah demi selangkah pelan-pelan, dana fatadalla, selangkah demi selangkah, sampailah ke tempat makom. Di situ antara Nabi dan Allah tinggal 2 jengkal lagi atau kurang dari 2 jengkal. Jangan betul usah bayangkan piye, betul usah apa koyo apa Gusti Allah, betul usah bayangkan betul pun. Ngertos mboten? Betul usah menghayal piye Gusti Allah khayalane. Koyo raja duduk di kursi gitu, mboten. Walhasil Rasulullah fana
fana an nafsih, lebur, dirinya lebur sehingga bisa mendapatkan makom yang tertinggi, bainahu wa bainallah qaba qausaini au adna, yang tidak siapapun, yang tidak didapati oleh siapapun, hatta malaikat enggak bisa. Wa bittatarqaila anilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Makamnya Rasul itu tidak ada yang bisa mencapai ke situ, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana malah Allah yang salam, bukan Rasul yang salam. Assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayka ya Ahmad, assalamu alayka ya Thaha, assalamu alayka ya Yasin. Ringkas cerita, Rasulullah diberi kewajiban beliau dan umatnya agar menjalankan sholat 5 waktu. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj itu kejadiannya setelah Rasulullah diembargo 3 tahun, ditinggal oleh paman dan istrinya. Kemudian Rasulullah pergi ke Taif, dilempari batu berdarah-darah. Maka Isra Mi'raj katakanlah sebagai hiburan supaya Rasulullah besar hati. Walaupun di muka bumi orang menyakiti kamu, ayo jalan-jalan ke alam lain, orang itu makhluk itu akan menghormati kamu semuanya. Paham boten? Bulan Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, berdatanglah orang-orang Arab menuju ke Mekah pergi haji. Di antara jamaah haji ada yang dari kota Yathrib. Kota mana? Kenapa nama itu kota Yathrib? Karena yang bikin kota itu namanya Syekh Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Cicina bin Nuh yang bikin kota itu namanya Syekh Yathrib. Maka kotanya namanya kota Yathrib. 485 km utara Mekah. Orang 12. Orang 12 dari kota Yathrib terdiri dari 2 suku, Aus dan Khazraj. Orang 12 ini masuk kota Mekah, mendengar suara Surabaya. Ada orang gila namanya Muhammad. Lagi-lagi berita ada orang gila namanya Muhammad. Semua orang Mekah ngomong ada orang gila namanya Muhammad. Ada orang gila namanya Muhammad. Mengigau, gitu apa? Ngelindur, ngomong gak jelas, Quran maksudnya. Orang 12 ini malah penasaran. Jadi ingin tahu malah kayak apa orang gila Muhammad itu kayak apa. Malah ingin penasaran, ingin tahu. Dicari, ketemu Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad sedang sholat di sebelah kirinya Jumroh Aqobah. Dan jenah haji monggo ningali, masih wonten bangunannya, masih wonten, elek betul masih. Musola di situ. Nabi lagi sholat, baca Quran sholatnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Orang 12 mendengarkan Quran, orang 12 ini. Selesai sholat, kata pimpinan orang 12, wallahi laisa hadzal rajul bimajnun. Ini orang bukan orang gila, bukan. Inna hadzal rajul lan nabiyyul ladzi tawa'ada bihil yahud. Tawa'ada bihi alaina yahud. Ini nabi nih yang selalu diandalkan oleh Yahudi di Yathrib. Kalau bertengkar dengan orang Arab, Yahudi di Yathrib. Kalau bertengkar dengan orang Arab, awas, sebentar lagi ada nabi terakhir zaman, kamu akan saya usir dari kota Yathrib. Yahudi selalu ngomong gitu kepada orang Arab, Aus dan Khazraj. Karena di Yathrib ada orang Yahudi 3 suku. Nanti sebentar lagi, ini sudah tanda-tandanya ada, akan nabi besar yang lahir, akan saya usir kamu, wahai orang Arab, dari kota Yathrib ini. Nah, kawan-kawan, daripada keduluan Yahudi ikut orang ini, ayo kita ikut. Ayo kita ikut. Ini orang Nabi Muhammad ini. Kalau enggak nanti Yahudi duluan yang ikut. Maka orang 12 menghadap Rasulullah setelah selesai sholat. Assalamu alayka ya Muhammad. Menyatakan masuk Islam. Mereka pulang ke Yathrib diikuti oleh guru Qari'ul Madinah namanya Mus'ab yang kemudian di Gunung Uhud itu. Tahun depannya
datang lagi lebih banyak, 74 orang. Malah ada perempuannya 2. Jumpa Rasulullah di tempat yang sama. Udah Rasulullah, pindah saja ke Yathrib. Nahnu ansaruk, nahnu mu'ayyidik. Pindah mawon ke Madinah, ke Yathrib. Di sini nggak mungkin berjuang akan berhasil. Pindah ke Yathrib. Kami siap menjadi ansormu, penolongmu. Kami siap akan membackup perjuanganmu sampai mati. Siap berkorban. Rasulullah minta izin pada pamannya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas datang, walaupun belum Islam. Abbas belum Islam itu. Tanya pada orang Yathrib, benar kamu akan bawa keponakan saya ke kota Yathrib dan akan dilindunginya? Benar, sumpah. Maka Rasulullah mengizinkan semua umat Islam pergi hijrah ke kota Yathrib, termasuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ringkas ini. Kalau detail yang ngaji monteng Kiai Salam makanya detail ceritanya. Jadi Rasulullah berjuang menyebarkan Islam. Di Mekah hanya diikuti oleh kurang lebih 120 orang. Itulah as-sabiqunal awwalun. Tapi orang Mekah, Aus dan Khazraj semuanya masuk Islam. 2 suku itu. Paham boten? Alhamdulillah sampai sekarang mukjizah Isra Mi'raj masih kita rayakan, kita peringati sebagai umat Muhammad yang mana kita adalah semulia-mulianya umat. Umat yang paling, kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi yang paling, walaupun kita gembrot, ireng, pesek, lemu, buntek, bunder, tapi kan umat Nabi Muhammad, umat yang paling. Daripada wong Eropa sing putih, langsing, kuning, hidungnya mancung. Bukan umat paling mulia. Wong Sidoarjo umat paling mulia itu. Walaupun bunder, pendek, gembrot, ireng, pesek. Masyaallah. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika kita mengikuti dengan akramur rusul, maka kita menjadi akramul umam. Karena kita ikut menjadi umatnya akramul anbiya war rusul. Nabi paling mulia Nabi Muhammad, maka kita menjadi umatnya akramul umam. Nah, umat yang paling mulia. Nabi Muhammad mulai dakwah membangun peradaban, membangun kemajuan dari kota Madinah. Apa? Melihat kenyataan penduduk kota Yathrib, ada muslim pendatang, ada muslim pribumi, ada non muslim. Muhammad al-muslimuna min Quraisy wal muslimun min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini ketetapan Muhammad. Muslim pendatang, muslim pribumi dan Yahudi asalkan satu cita-cita, jahada ma'hum lahiqa bihim, satu visi misi, satu cita-cita, satu garis perjuangannya, sesungguhnya semua adalah satu umat. Paham betul? Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah berhasil membangun sebuah komunitas umat di atas konstitusi kesamaan visi misi, bukan konstitusi agama, bukan konstitusi suku. Nabi tidak mendeklarasikan negara Islamnya. Betul wonten? Kulhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, tahlil itu sih. Kalau sampai baca Quran Pak, tidak ada di Quran ummatan Islamiyah. Betul wonten? Tidak di Quran ummatan Arabiyah, bangsa Arab. Enggak ada. Paham betul? Dengan formal tidak membentuk negara Arab. Negara apa tulisan? Madinah. Nopo? Apa Madinah itu? Tamadun, madaniyah, civilized. Semua penduduk kota Yathrib diberlakukan sama. Hak dan kewajiban sama. Muslim non muslim, pendatang dan pribumi sama. Yang benar dilindungi, yang salah diberi sanksi. Tidak pandang bulu. Ya Allah. Nabi sering kalau khutbah
pasti mengatakan demikian. Statementnya kalau khutbah tsani di Jumatan, khutbah tsaniyah. Wala udwana illa 'alal zalimin. Coba bunyi bareng ayo. Wala udwana illa 'alal. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Selama tidak melanggar hukum, muslim non muslim, pribumi atau pendatang tidak boleh kita anggap musuh. Orang musuh saya ini kenapa Cina? Gak boleh. Kalau hanya alasan Cina lo ya. Ini musuh saya ini Arab Yaman nih, gak boleh, gak boleh. Kecuali kalau kelakuannya jelek baru boleh. Tidak boleh ada permusuhan karena beda pilihan partai. Ini musuh saya ini bukan PKB nih, gak boleh. Atau bilang presiden beda 01 dan 02 dan 03, musuh saya ini nggak sama pilihan. Beda boleh, tapi tidak boleh bermusuhan. Paham boten? Ini bukan NU, ini musuh saya, ini Muhammadiyah. Gak boleh, gak boleh. Yang boleh dan harus malah, yang harus kita musuhin al-zalimin, yang melanggar hukum. Walaupun partainya PKB, agamanya Islam, NU pisan. Pejabat yang korupsi, musuh kita. Bos narkoba, musuh kita. Bos pijet, ada nggak? Musuh kita, paham betul? Pembunuh, pencuri, penodong, perampok, penjambret, musuh kita. Gak pandang bulu agamanya apa, sukunya apa, partainya apa. Kalau zalim melanggar hukum, musuh kita. Kalau selamanya orang itu baik-baik, walaupun non muslim, tidak boleh kita anggap musuh. Paham boten? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu jangan mencaci maki non muslim. Jelas sangat. Qur'annya jelas sekali nih. Kamu jangan caci maki, menghina, meremehkan orang yang tidak menyembah Allah. Kenapa? Karena masing-masing umat punya kebanggaannya masing-masing. Mereka bangga dengan agamanya, mereka bangga dengan bahasanya, mereka bangga dengan budaya seninya. Gak boleh kita remehkan. Orang Jawa gak boleh menghina orang Madura, orang Madura gak boleh menghina orang Sunda, orang Jawa gak boleh menghina orang Dayak, Batak, Ambon, Bugis, Melayu, Arab, Cina. Gak boleh. Masing-masing punya kebanggaan. Paham betul? Quran jelas sekali itu. Kalau ada mubaligh atau khotib Jumat mencaci maki non muslim, tinggal orang di rumah, oke lah. Tinggal pindah Jumatan pindah. Di Cianjur ada Cianjur ada orang Arab bangun masjid, bagus. Setelah jadi yang khutbah Wahabi mencaci maki tahlil, talqin, ziarah kubur, bubar, jamaah bubar. Gak ada yang mau sholat di situ. Sekarang sudah dipegang orang NU malah, ada rezeki masjid malah. Paham betul? Jadi tidak boleh mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Quran ini. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan Yahudi di pasar. Sahabat nempeleng, boten niat mati ini boten. Rupanya tangannya apa? Tangannya apa rupanya? Otot kawat balung besi ya, otot kawat balung besi. Mati. Yahudinya mati ditempeleng, boten niat membunuh boten. Nabi marah besar, bendu dengan statement yang sangat keras. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Sekarang siapa membunuh non muslim? Membunuh siapa? Nanti di akhirat berhadapan dengan saya. Urusannya dengan saya. Dan barang siapa berurusan dengan saya tidak akan masuk surga. Ini proteksi Nabi Muhammad terhadap penduduk Yathrib yang non muslim. Paham? Apalagi membunuh muslim. Membunuh non muslim itu loh. Gak akan masuk surga. Ini namanya negara Madinah. Mutamaddin, tamadun. Ada lagi kejadian. Sahabat Usama bin Zaid, putranya Zaid yang bersama ke Taif itu loh.
Usama bin Zaid bin Harithah lapor Rasulullah, ada maling. Saya nangkep maling, perempuan malingnya. Sudah saya masukkan sel. Ternyata malingnya putranya sahabat besar, Utsman bin Maz'un, bapaknya itu. Jadi gimana? Dilepas saja ya, menjaga nama baik bapaknya. Nabi marah besar. Wallahi ya Usama, lau saraqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Usama, seandainya kamu tangkap maling itu anak saya, bawa sini, saya potong tangannya oleh saya. Kira-kira Bupati Sidoarjo ngomong itu berarti ya? Gubernur Jawa Timur wis, presiden mula. Kira ngomong gitu nggak ya? Jangankan orang lain, anak saya yang maling, yang korupsi, bawa sini, saya akan menghukum. Itu namanya negara mutamaddin. Paham betul? Oh. Secara jelasnya begini. Negara Madinah itu adalah yang sempurna mencapai thaqafah dan hadarah. Apa? Thaqafah pendidikan. Masyarakatnya cerdas, rata-rata sarjana, rata-rata bisa maca kitab kuning, rata-rata alim, namanya thaqafah namanya. Berakhlak, tertib, disiplin. Dan sing thaqafah malah bukan orang Sidoarjo. Orang Jepang. Orang Jepang sana tertib, aman, disiplin. Di kota Tokyo itu yang segitu ramainya, tidak ada polisi jaga jalan. Semua supir tertib. Gak ada yang melanggar hukum, undang-undang peraturan polisi. Cuma polisi, cuma supir. Gak ada polisi di kota Tokyo. Gak ada copet, jambret, calo. Ini wonten calo wonten mriki. Wonten calo. Bersih. Tidak ada pejabat korupsi. Kenapa? Bukan takut neraka, bukan. Gak ngerti neraka orang Jepang. Malu. Kalau saya korupsi, nanti anak saya ikut korupsi. Nanti cucu ikut korupsi. Nanti akan terkenal keluarga korup. Malu nanti saya. Ayo jenengan gadah malu mboten? Gak ada malu buat jenengan. Tenan. Bukan tahu neraka, bukan. Malu kalau saya korupsi. Ya Allah. Ketika kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar. Ratusan anak Jepang nonton. Ratusan anak Jepang. Bubar selesai pertandingan bola. Bekas tempat duduknya anak Jepang bersih. Satu helai, satu lembar sampah pun tidak ada. Jenengan ngoten jenengan. Di jalan tidak ada sampah, nggak ada puntung rokok. Kelompok miskawan mereka, miskawan. Ini namanya masyarakat yang sudah mencapai thaqafah. Pendidikan. Ayo kita bangun Sidoarjo yang muthaqaf, yang cerdas. Kita ini hanya masya Allah ketinggalan oleh orang non Muslim. YouTube, Google, Instagram, TikTok, WhatsApp. Siapa yang bikin itu? Yang bikin orang Sidoarjo apa orang non Muslim? Kita cuma nonton. Wonten ceramah kula kathah ningali panjenengan. Ceramah kula kathah, ceramah Gus Muafik, ceramah Gus Bahaya kathah. Tapi bar ceramah kula iklan obat kuat. Obat kuat itu enggak apa-apa, itu enggak betul apa. Gambar itu enggak boleh. Panjenengan ningali gambar orang sedang berzina, jadi saksi panjenengan akhirat. Gak sembarangan loh. Jenengan nonton film, gambarnya itu orang lagi berzina, jadi saksi nih akhirat pokok bakalan jenengan. Ayo pun jadi saksi. Tak kenal gak apa jadi saksi, masya Allah. Ya silahkan lihat ceramah kulo, ceramahnya Gus Muafik, ceramahnya Ki Anwar Zahid, ceramahnya Gus Baha, banyak itu. Monggo. Tapi ojo nonton iklan obat. Sakit bener kira, sakit bener. Kalau ceramah kula pasti iklan obat kuat. Kenapa? Karena bukan kita yang memiliki, yang menguasai. Coba kalau kita menguasai YouTube, ya hiburannya paling ya apa? Kosidaan, hiburan, paling ya nyanyi-nyanyi apalah, betul sampai buka aurat, nyanyi-nyanyi, betul apa hiburan lah.
Tapi karena kita hanya make, hanya menggunakan, dan kita nggak menguasai, kita menjadi korban kemajuan teknologi. Nggih mboten? Nah sing tua alhamdulillah insyaallah selamat. Anak panjenengan, cucu panjenengan, sejak kecil sudah lihat seperti itu. Sing awit cilik putu panjenengan sudah ndelok gambar wong zina. Ayo, kira-kira bakal piye kira-kira? 50 tahun akan datang kira-kira jadi opo cucu kita ini? Wallahu alam. Mau tidak mau kita sudah dalam gelombang seperti itu. Gelombang tsunami teknologi. Kemajuan digital, kemajuan medsos dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi medsos-nya jelek-jelekin orang, fitnah, menyebarkan berita hoax yang enggak jelas, enggak benar, sebarluaskan. Fitnah akan timbul di antara kita semuanya. Kita akan jadi korban lagi itu. Belum lagi provokasi radikalisme dengan ayat Quran waqatilu wajahidu. Terpengaruh pasti putu panjenengan nek boten kuat pertahanannya. Belum lagi provokasi liberalisme. Gak usah agama-agamaan, gak perlu agama. Ayo. Niku bakal putu panjenengan ningali seperti itu seperti apa. Itulah teknologi kita di era 4.0, di era 4.0 yang sudah luar biasa kemajuannya ini. Sayang, kemajuan itu di samping mengandung yang positif juga mengandung yang negatif sangat besar sekali. Sangat besar negatifnya HP itu. Ya saya ini wonten, bagusnya ada. Semua kitab ada di sini di Google. Semua tafsir, semua hadis, wonten Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Tirmidzi, wonten semua. Tapi negatifnya itu tadi juga banyak, besar sekali negatifnya. Paham boten? Maka generasi muda Nahdlatul Ulama Sidoarjo harus menguasai medsos, siap? Internet, siap? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah ay bil medsos. Ay enggak cukup dakwah cuma ceramah, khutbah di masjid belum cukup. Harus menguasai medsos, menguasai YouTube, menguasai Google. Paham? Putu panjenengan harus maju, mencapai thaqafah yang sempurna. Itu penduduk Madinah itu tanda-tanda bahwa masyarakat itu Madinah cerdas-cerdas. Muga-muga wong Sidoarjo, NU Sidoarjo sarjana kabeh. Ibadah kabeh. Jane mboten amin ya, siap itu jabe. Cerdas kabeh. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Biar artinya pinter iku wajib. Dadi nek pinter wajib, bodoh iku dosa. Ayo, pinter itu bodoh. Alhamdulillah paham. Nomor 2, tanda-tanda masyarakat mutamadin yang dibawa Rasulullah mencapai kesempurnaan hadharah, membangun hadharah. Apa? Kalau tadi apa? Thaqafah, scientific, culture, thaqafah. Kalau hadharah, welfare, kesejahteraan. Rasulullah mimpin negara Madinah, semua penduduknya sejahtera. Tidak ada kelaparan. Yang kaya ngeluarin zakat, sedekah, infak, hibah, wakaf. Yang miskin pun bekerja keras. Ini masyarakat hadharah. Kenapa? Perintah Al-Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo sampai, ojo ngantek ente meninggal dunia meninggalkan anak cucu dzurriyyah yang melarat. Quran ini Bu, Quran Pak. Jangan sampai panjenengan wafat anak cucu panjenengan melarat. Upayakan, usahakan panjenengan atau kita semua wafat, anak cucu kita mendapatkan warisan yang cukup. Agar kita ini walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun.
saya tetapkan, kata Allah, saya tetapkan nih, kekayaan alam ini nikel, timah, batu bara, emas, berlian, uranium, biji besi, biji tembaga, mangan, boksit, pasir silik. Bukan amin ya, bukan ya. Siap itu loh. Harus kaya. Kaya itu wajib. Kalau kaya wajib melarat. Paham kan? Bangun kantor NU dengan uang. Mondok ke anak dengan uang. Lungo haji lakoni perintah Allah rukun Islam. Rukun Islam tuh dengan uang. Hormati tamu, perintah Allah, perintah agama. Kita harus hormati tamu, hormati orang susah. Wajib kalau ada orang susah kita tolong. Dengan apa? Dengan uang. Ya Allah. Jadi kaya itu wajib, melarat. Awas kalau besok saya masih melarat sampean. Sayyidina Utsman bin Affan. Coba, Sayyidina Utsman bin Affan. Kaya. Dan loman, kaya dan loman. Pernah sedekah gandum gak dihitung pirang karung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Ayo jenengan pernah sedekah diangkut onta pirang atus, diangkut cikar gerobak ya, gerobak loh. Cikar berapa puluh ayo. Sayyidina Utsman yang sudah pasti masuk surga. Ada sahabat 10 yang sudah dikasih tahu, kamu tuh pasti masuk surga. Kasih tahu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Utsman sudah pasti masuk surga. Sodakowe gandum diangkut dengan 700. Panjenengan pernah sodako berapa? Ini kalau 1 tahun lagi nggak sempurna, berarti orang Sidoarjo bakhil nih. Mas ini harus selesai nih. Paling tidak paling lama setahun lagi. Siap? Yang keras siap? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya itu mireng. Wali Kutub ada 4. Wali Kutub ada 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Rifai, Syed Ahmad Badawi. Wali Kutub. Syekh Abdul Qadir Jailani wali kutub, bahkan Sultan Aulia. Orang Baghdad. Suatu hari ziarah datang Mesir, datang kuburannya Imam Syafi'i di desa Fustot. Di sana masyarakat sekitar kuburan Syafi'i melarat. Orang domah. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar. Sampai sekarang rusun orang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai sekarang ada tulisannya. Masih utuh. Ya Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Sugih ora. Loman apa pelit? Kalau tiga-tiganya tidak, dosanya 3 itu. Soleh ora, sugih ora, loman ora. Masya Allah 3 dosanya panjenengan. Ya kalau nggak wali ya kaya dan loman. Ngerti nggih? Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani di Mekah. Santrinya 700 putra-putra Mbah Mun. Panjenengan berkau Gus. Ganti berkau. Jadi Kiai Salam di sana dulu. Dan putra Mbah Mun. Santrinya 700 ditanggung. Makan, minum, pakaian, kitab, kebutuhan. Sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ayo ada nggak yo? Kiai Sidoarjo nanggung santrinya wonten-wonten. Wonten-wonten? Jawab. Kiai Sidoarjo nanggung santrinya wonten-wonten? Oh, wonten. Siapa? Oh, Mas Bandi. Aduh, selamat. Mabruk. Kiai Wahab mensosialisasikan NU sampai ke Palembang. Jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Tahun 35 itu, tahun 35-an. Pergi ke Banten, Menes, Pandeglang. Jumpa Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Pandeglang, Banten. Ke Bogor, Ajengan, Pagentongan, Abdul Hamid, ahli falak, berdiri NU di Bogor. Betawi,
Guru Marzuki, Cipinang, Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Lasem, Bamasum, Kudus, Raden Asnawi Kudus, Cepu, Kiai Ihsan, Lombok, sampai ke Lombok Ki Wahab. Berdiri di Lombok, Kiai Faisal, Kiai Hasun. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Tanpa uang dewek, duitnya dewek muter-muter Kiai Wahab. Masya Allah, dia baru Kiai Wahab nih. NU maju lagi baru Mbah Hashim dan Kiai Wahab. Uang sendiri itu, berarti Kiai Wahab kaya. Dan siap berkorban untuk berjuang. Laras badan. Pun waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan, laki-laki tinggi besar, gagah. Ternyata setelah dilihat mukanya bolong, gak ada dagingnya mukanya. Ini wonten kitabnya wonten niku mboten kula ngarang. Apa mukanya gak ada dagingnya? Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril? Itu siapa itu? Tinggi besar kok mukanya bolong gak ada dagingnya. Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang, yang rajin minta-minta. Ayo NU Sidoarjo saya yakin bisa mandiri. Siap bukan amin, siap. Amin. Malah kiai harus kaya kiai. Jasnya kiai harus lebih mahal daripada jasnya Pak Bupati. Terbikin dari Waldorf Mill, semeter 13 juta. Sepatunya lebih bagus daripada sepatunya Bupati. Sepatunya Hermes, selawe juta. Pulpennya Montblanc, 12 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Minyak wanginya Louis Vuitton, Jo Malone, Bulgari, 7 juta, 5 juta. Ojo misik ya Allah. Tasnya itu Gucci, paling tidak 7 juta. Ojo tas ngalor ngidul orang tulisannya musyawarah masih ulama sudah. Kiai harus kaya. Seperti Syekh Abil Hasan Asyadili, Torpes Sadiliyah, wali kutub nomor kali ini. Tiap hari pakaiannya ganti, keren. Umai besar, pembantunya khodamnya 16. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Alphard BMW, bukan Luxio, Grand Mark, bukan itu bukan. Ada yang nanya, Syekh, panjenengan tuh wali kutub. Lah kok keren? Terus kenapa? Wali-wali yang lain kok kemproh? Jawab gini, libasi yakul. Pakaianku sing keren mahal ini iso ngomong. Jasku bisa ngomong, dia ngomongnya ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya kalau kiai pakaiannya keren itu. Kalau kiai pakaian nyemprul, itu kelambine ngomongnya dan ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Paham boten? Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa tamrid. Saya yang penting yang terakhir. Pasal ini menjelaskan jihad hukumnya fardu kifayah. Si nomor sekawan, kalau terakhir sing awal lah, nomor sekawan wadaf udharari maksumin, memberi perlindungan kepada seluruh warga Sidoarjo, musliman kana au ghaira muslim. Semua penduduk Sidoarjo, muslim atau non muslim, harus hidup dengan kecukupan, nyaman dan tenang. Bil it'ami. Ini kita fatwain loh. Kita fatwain, kita kuning, kita pesantren nih. Bil it'ami, semua orang Sidoarjo muslim atau non muslim harus kenyang perutnya. Kalau ada orang Sidoarjo satu mati karena tidak makan, dosa semua. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres,
Nomor 14 ketua NU. Ketua PKB berapa? Ketua PKB ya? Nomor berapa dosen ketua PKB? Pemerintah harus melindungi seluruh warga masyarakat, muslim atau non muslim, asalkan orang itu baik-baik, orang baik, maksum, orang baik-baik bukan penjahat, dengan makan yang cukup, wal iksai dan pakaian. Coba agama Islam memerintah kita agar sholat pakaiannya suci, gimana? Itu berarti tidak cukup kalau punya sarung cuma satu, nggak mungkin suci itu. Kecomberan, nang kuburan, nang WC, terus sholat kan betul ganti sarungnya, betul sah, najis itu. Artinya apa? Agama Islam merintahkan kita paling tidak punya sarung pitu, gitu, kelambi, kaos dalam, celana dalam, kopiah, sandal, tiap hari ganti. Kanjeng Nabi melarang orang yang habis makan bawang masuk ke masjid. Gak usah jamaah, sudah habis makan bawang. Kanjeng Nabi mboten semerep pete. Kalau semerep contohnya pete menapa? Mboten semerep. Yang habis makan bawang jangan berjamaah. Apa artinya? Arti Islam mementingkan, memprioritaskan keharuman masjid. Masya Allah, ambune harum wangi, orangnya pakaiannya rapi-rapi, bersih-bersih, imamnya maca Qur'ane fasih. Masya Allah, pengen mboten ngoten niku, pengen mboten? Toilet masjid. Jangan kalah dengan toilet pom bensin. Kula sering tenggalan, pipis, toilet masjid kotor, Masya Allah, kuning. Anggapnya kuning, paling-paling ada apa? Bekas kaki yang enggak kuning, lainnya kuning semua itu. Baunya pete, banyunya kosong, ciduknya bolong, halah Masya Allah. Tikare sobek, lampunya 5 watt. Tapi pom bensin, toilet di pom bensin, bersih, harum, lampunya padam. Nggih mboten. Coba pikir Pak. Masa sih musola kita kalah kalau pom bensin? Coba pikir tak. Toiletnya musola kita, masa kalah kalau pom bensin? Mau dipikir. Kita toiletnya harus bersih, wangi. Paham? Wajib dulu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, wal iskan dan rumah tempat tinggal. Wajib itu. Semua masyarakat Sidoarjo harus punya rumah. Watamani dawa dan harga obat-obatan. Wajib tamrid dan biaya pengobatan. Operasi, rongsen, endoskop, perawatan. Itu harus mampu semuanya orang Sidoarjo. Artinya apa? Artinya masyarakat Mutamaddin, masyarakat Madinah adalah masyarakat yang berhasil membangun hadharah, apa? Welfare, kesejahteraan. Di samping thaqafah, membangun pendidikan dan culture. Dua-duanya maju, namanya Madinah. Paham? Ini ono wong pinter tapi melarat, namanya orang itu berhasil membangun thaqafah, belum membangun hadharah. Ini ono wong sugih tapi buta huruf, berarti orang itu berhasil membangun hadharah, belum berhasil membangun thaqafah. Kalau dua-duanya, ya melarat, ya kelakuan elek, melarat, bodoh, jahiliyah. Paham betul? Dan sudah coba betul. Wong sing kelakuan elek, buta huruf, gak beriman, gak beribadah, melarat pisan. Betul ya? Alhamdulillah. Kesimpulannya pas saya katakan, mudah-mudahan Sidoarjo menjadi daerah mutamaddin. Siap? Beriman, berakhlak, cerdas, sugih. Semua rumahnya 2 lantai. Mobilnya Innova semua. Dokter Andes kabeh. Apal Quran akeh. Ojo gue tenan iki. Kalau ngomong tenan serius ini. Namanya Madinah kalau sudah begitu. Ya beriman, berakhlak, beribadah dan sejahtera. Paham boten? Karena perintah Allah tadi bukan hanya perintah beriman, perintah kita kaya, perintah kita sugih. Nggih, ngoten nggih. Satu lagi. Allah juga memerintahkan kita harus menang. Harus apa?
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, kamu di atas pemimpin, direktur, komandan, itu bupati, ketua DPRD, di atas dan di bawah. Kalau kamu benar-benar orang beriman, paham? Jadi menang itu wajib, kalah itu yang keras, menang, kalah, pinter, bodoh, sugih, melarat. Alhamdulillah paham. Monggo. Yang namanya membangun masyarakat yang mutahaddir, mutaqaf membutuhkan perjuangan. Gak bisa kalau hanya dipidatokan ngeten mawon. Butuh diperjuangkan bersama-sama. Ya kiainya, ustadznya, dosennya, sarjananya, ulamanya, dan pemerintahnya. Tidak mungkin membangun masyarakat yang mutamaddin kalau hanya satu pihak dan pihak yang lain tidak membangun. Itu nggih. Mudah-mudahan Sidoarjo ala barakatillah wa ala zimmatillah wa tahta rahmatillah. Sidoarjo aman, tentram, tumakninah, damai, sejahtera, sehat kabeh, sugih kabeh, pemudanya pinter kabeh. Alhamdulillah. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami adalah laskar Sabilillah, tak akan gentar meski